Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Saya rasa saya sudah sangat lama tidak menyapa rekan-rekan semua, para subscriber setia ya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang selama ini mungkin tidak rekan-rekan sadari. Salah satunya, apa sih mas penyebab kambuhnya kecemasan? Atau apa sih mas yang memicu cemas saya muncul lagi? Oke, jadi ini adalah satu hal yang perlu sahabat-sahabat ketahui ya sahabat-sahabat. Kadang orang beberapa ada yang menganggap bahwa cemasnya itu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas gitu. Padahal biasanya satu, itu ketika terjadi pada ibu-ibu biasanya sedang masa haid atau datang bulan ya, atau sebelumnya, beberapa hari sebelumnya atau sesudahnya pasca ya, ataupun saat haid itu juga bisa memicu. Ataupun yang kedua, perkelahian kecil atau tekanan. Perkelahian kecil misal dengan istri, dengan suami, ataupun di kantor sedang banyak tekanan, ataupun yang bisnis sedang banyak hal yang perlu dibenahi atau perlu dikerjakan. Nah, itu tanpa disadari 1-2 hari mungkin masih nyaman, tapi hari ketiga atau bisa juga langsung dalam sehari itu langsung gak nyaman malamnya atau paginya gitu, ketika kita sedang habis berkelahi atau habis marah ya, habis emosi, ataupun sedang banyak tekanan dan pekerjaan yang harus cepat terselesaikan gitu. Nah, terus yang ketiga itu biasanya kalau teman-teman yang memiliki asam lambung biasanya ya habis makan pedas atau makan makanan yang memang ekstrim ya, tapi tanpa disadari gitu. Nah, mungkin makannya tadi pagi tapi cemasnya nimbul ketika siang atau sore. Nah, perhatikan itu. Salah satunya juga makanan berpengaruh walaupun tidak banyak ya. Kadang teman-teman saking takutnya bener-bener mantang sehingga badannya pada kurus, pada lemas, terus pada kelingan itu. Karena biasanya itu sedang mantang, banyak mantang ya sahabat-sahabat. Terus yang keempat, perhatikan juga apakah kita sedang jenuh sahabat-sahabat. Sedang jenuh dalam artian di rumah jenuh, lihat orang rumah kesel bawaannya, nah itu juga bisa memicu kita cemas gitu. Ataupun kita sedang mengalami satu kejadian yang beruntun. Misal hari ini bos marah-marah, nanti siang misal hari ini contoh pagi bos marah, siang misal suami atau istri marah-marah, terus malamnya juga ada kejadian yang tidak mengenakan contoh ya. Itu juga besoknya bisa langsung ngerasa cemas, sulit tidur dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat berpengaruh kepada kecemasan sahabat-sahabat, selain dari pantangan-pantangan yang biasa mentor-mentor terapkan seperti makanan ya, terus pikiran, terus lagi pola hidup dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga selain 3 itu juga berpengaruh besar kepada kesembuhan sahabat-sahabat gitu. Mas Arya, saya kok nggak sembuh-sembuh ya? Nah, itu salah satu pertanyaan ciri-ciri bahwa orang belum berdamai dengan psikosomatik atau cemasnya. Tidak sembuh-sembuh gitu. Nah, kalau orang yang berdamai itu dia berdampingan. Dia dia menyadari bahwa dia sedang mengalami cemas atau psikosomatik. Jadi tugas dia dalam berdamai. Berdamai itu contohnya gini loh sahabat-sahabat. Oh ya, saya sedang mengalami kecemasan. Ya udahlah, saya berdamai. Jadi ketika datang, ketika nggak nyaman, dia tahu oh ya saya sedang masa pemulihan gitu. Terus dia terima, cemasnya diterima dulu sahabat-sahabat, jangan dilawan, diterima. Oh ya gitu. Diem dulu, relax, jangan langsung berupaya untuk dihilangkan, nanti semakin menekan. Kadang ada yang lagi serangan panik, takut dengar audio terapi afirmasi misal, ataupun dengar musik-musik penenang, ataupun mencoba mengalihkan, itu malah makin menekan gitu. Nah, usahakan buat dulu agar intensitas cemasnya menurun, baru mendengar audio terapi, olah nafas dan afirmasi. Nah, sebelum itu muncul, usahakan juga malah sebelumnya sudah olah nafas dan lain sebagainya, sehingga tidak muncul kecemasan atau serangan panik ya sahabat-sahabat. Kadang muncul dulu baru latihan sih, konsepnya orang kita itu kadang gitu, muncul dulu baru latihan, sedangkan ketika nyaman lupa gitu. Padahal kita saja terapis, terus rekan-rekan kita yang mengerti kesehatan mental itu tiap hari gitu. Kadang klien udah nyaman dikit lupa, ntar begitu tumbang cemas minta terapi gitu. Mas Arya, saya buat jadwal besok misal. Nah, itu terlalu terburu-buru. Harusnya kita berdamai dulu, redakan dulu sendiri dalam waktu berapa minggu, seminggu, 2 minggu, baru nanti dijadwalkan contoh. Tapi selama ini masih banyak yang belum berdamai, begitu nggak bisa tidur contoh, udah jam 10 nggak bisa tidur, cemas lagi karena dia punya post trauma tentang insomnia gitu.
Jadi kepikiran lagi, aduh nggak bisa tidur lagi. Padahal mungkin kita tidak secapek biasanya, bisa juga mungkin lagi marah atau sedang kecewa terhadap seseorang, itu juga berpengaruh. Jadi tidurnya yang tadinya jam 9 ya mungkin mundur lah jadi jam 11. Cuma kadang kan pikiran kita memunculkan kejadian buruk. Oh dulu saya juga jam segini belum tidur, oh, terus juga bisa tidur seterusnya gitu. Akhirnya begitu nggak bisa tidur, cemasnya berkepanjangan gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan, berdamai lah ya. Saya akan tidur, wahai diriku, wahai pikiranku, wahai tubuhku misal. Kali ini kita berdamai, mulai hari ini dan seterusnya, semakin hari semakin sehat. Katakan itu berulang-ulang gitu. Terus aku berdamai dengan kondisi ini, katakan kondisi ya bahwa sedang tidak bisa tidur itu gitu. Nah kalau tidak seperti itu nanti terbiasa, kita nggak bisa tidur, takut, kita nggak bisa tidur walaupun sebentar, cemasnya berkepanjangan berbulan-bulan, itu kan akan mengganggu kita juga gitu. Itu yang kadang tidak sembuh-sembuh, itu bukan karena tidak sembuh, kadang sudah sembuh, hanya saja contoh lah, kita yang sehat kadang ada sesekali nggak bisa tidur gitu. Nah kalau kita yang sehat kan kita tidak punya data trauma di bawah sadar, akhirnya ketika tidak bisa tidur ya santai saja gitu. Tapi berbeda dengan orang yang pernah mengalami kecemasan atau depresi ya, begitu dia udah mulai pulih, begitu tidak bisa tidur yang muncul adalah, aduh jangan-jangan kumat lagi nih, akhirnya muncul cemas lagi, khawatir lagi gitu. Nah upayakan tenangin diri dulu. Oh ya memang sedang tidak bisa tidur, oke, wahai diriku, tidurlah ketika ngantuk. Terus ketika belum ngantuk ya ngaji misal, baca kitab misal, ataupun mendengar motivasi-motivasi di YouTube atau pembelajaran-pembelajaran yang bagus ya, misal kayak motivasi tentang pengetahuan gitu. Jangan nonton orang-orang sedang kepahitan gitu, nonton orang sedang mengeluh, sedang kepahitan, ya nginput juga akhirnya gitu. Tontonlah yang positif gitu mulai sekarang, karena tontonan-tontonan itu juga berpengaruh pada diri kita ya sahabat-sahabat. Terus selanjutnya, Mas Arya, wajar nggak sih saya udah sembuh tapi belum percaya diri? Itu wajar sekali. Banyak orang yang sembuh psikosomatik tapi belum pede kalau dia sudah sembuh. Jadi seolah-olah dia melabeli diri dia itu pesakitan, terus begitu sembuh, ih kok cemasnya nggak ada ya, ini sih udah sembuh belum sih ya, akhirnya ciut lagi, khawatir lagi gitu. Nah itu juga banyak. Nah itu juga hal yang biasa lah dalam masa pemulihan gitu. Terus ada yang tiba-tiba jadi takut, jadi takut sesuatu yang baru. Itu juga biasanya kadang masa pemulihan itu aneh-aneh sahabat-sahabat. Ada yang tadinya berani jadi tiba-tiba takut. Itu masa pemulihan, walaupun menurut orang itu mungkin tambah parah dan lain sebagainya. Tapi kita dari sudut pandang hipnoterapis ini mulai ada perubahannya, mulai kondisinya mulai bagus. Makan dia udah mulai normal, badan udah mulai naik, walaupun setengah kilo sekilo itu sebetulnya udah mulai mengarah ke kesembuhan. Mas, kok saya dulu sempat turun, sekarang badannya udah gendut banget, atau berat badannya udah naik berapa kilo, tapi kok masih cemas ya? Nah biasanya bukan belum sembuh, biasanya sudah sembuh, hanya saja menyisakan post trauma. Namanya post trauma itu contoh, dia udah sehat tapi begitu ada tekanan di kantor muncul lagi cemasnya gitu, cemas lagi berhari-hari, ntar dia pulihin lagi. Nah nanti nyaman lagi ketika kumpul keluarga, ketika enjoy kemana tempat, enak, tidak cemas. Tapi begitu di rumah tiba-tiba cemas lagi. Nah itu post trauma di rumah, karena pernah mengalami serangan panik dan beberapa hari ini mungkin merasa tidak nyaman di rumah, habis kelahi dengan pasangan, adu mulut dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kita nyaman udah bisa ngapain aja, tapi begitu mau naik mobil tiba-tiba cemas lagi. Nah itu trauma ketika di kendaraan, atau post trauma ketika di kendaraan. Mungkin pernah serangan panik ketika di jalan dan lain sebagainya. Itu sahabat-sahabat. Jadi yang lama itu yang sampai 10 tahun, 12 tahun, 22 tahun, 23 tahun, ada yang 32 tahun juga, ataupun 5 tahun, 6 tahun. Itu bukan tidak sembuh sahabat-sahabat, tapi ada post trauma yang sebetulnya harusnya dirilis tapi tidak dirilis dalam waktu sekian tahun. Nah Mas Arya, saya udah 10 tahun, Mas Arya saya udah 7 tahun. Mungkin penyembuhannya lebih lama ya Mas? Tidak juga, kadang lebih cepat daripada yang sebulan 2 bulan baru kena gitu. Karena yang 6 tahun ini bukan parah dan tidak sembuh-sembuh, tapi karena memang orang itu memiliki post trauma gitu. Penyembuhannya sama saja, cepat atau lambatnya ya sebetulnya sama saja juga gitu. Karena kan kerjasama antara hipnoterapis dan psikolog itu sangat berpengaruh ya sahabat-sahabat.
Jadi sangat berpengaruh sekali. Jadi mulai hari ini sahabat-sahabat tidak perlu takut, saya 12 tahun nanti penyembuhannya lama. Tidak perlu takut, dengan yang sebulan 2 bulan sama itu kadang sembuh bareng ketika sharing di klinik gitu. Mas Arya, apa ada yang belum sembuh-sembuh? Ya banyak juga ya, biasanya karena fokusnya pada kepahitan gitu, meskipun udah dimentori tapi lebih dengar ke temennya gitu. Ngapain dengerin gitu, misalnya ngapain hipnoterapi, buang-buang duit. Itu saya sering dapet keluhan gitu dari teman, Mas dulu saya mau hipnoterapi udah dari lama misal, tapi teman saya ngapain hipnoterapi, buang-buang duit. Akhirnya saya nurut aja. Ternyata mungkin saya lama-lama butuh, akhirnya saya lah udahlah, saya udah segala upaya dilakukan, saya coba ke Mas Arya atau ke temannya Mas Arya gitu. Dan akhirnya ada kemajuan, Mas. Kalau saya dengerin dia terus, mungkin saya nggak sembuh-sembuh. Nah, ingat ya sahabat-sahabat, penyakit hati orang psikosomatik kadang ketika ada temannya sembuh dia tidak suka. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk semua. Bye-bye.